Langit malam bagaikan kanvas hitam, dihiasi bintang-bintang yang redup dan samar-samar. Di sebuah desa terpencil yang terkenal dengan cerita-cerita mistisnya, sekelompok remaja sedang bermain sepak bola di lapangan desa. Lapangan itu sudah gelap dan sepi, hanya diterangi oleh cahaya lampu jalan yang redup. Namun, sekelompok remaja itu tidak peduli dengan suasana yang menyeramkan itu. Mereka asyik bermain sepak bola dan bercanda tawa. Tiba-tiba, salah satu remaja bernama Rian melihat sosok putih yang melayang di atas pohon di tepi lapangan. Sosok itu memiliki rambut panjang yang kusut dan wajah yang seram. Rian terdiam dan menatap sosok putih itu dengan rasa ketakutan. Teman-temannya yang lain tidak memperhatikan Rian dan mereka terus bermain sepak bola. Sosok putih itu mulai bergerak ke arah Rian dengan langkah yang pelan. Rian berteriak ketakutan dan berusaha untuk melarikan diri. Teman-teman Rian akhirnya melihat sosok putih itu dan mereka juga mulai merasa takut. Mereka berhenti bermain sepak bola dan berlari ke arah Rian. Sosok putih itu semakin dekat dengan Rian dan teman-temannya. Dia melayang di atas mereka dan mengeluarkan suara jeritan yang mengerikan. Rian dan teman-temannya berlari ketakutan dan berusaha untuk bersembunyi di balik pohon. Namun, sosok putih itu terus mengejar mereka. Tiba-tiba, salah satu teman Rian bernama Budi ditarik oleh sosok putih itu dan menghilang ke dalam kegelapan. Rian dan teman-temannya berteriak ketakutan dan berusaha untuk menyelamatkan Budi. Namun, sosok putih itu terlalu kuat dan mereka tidak bisa melawannya. Rian dan teman-temannya hanya bisa melihat Budi ditarik dan menghilang tanpa jejak. Rian dan teman-temannya terjebak di lapangan desa itu. Mereka dikejar oleh kuntilanak yang melayang di atas mereka dan rasa panik mulai melanda. Tiba-tiba, mereka mendengar suara gesekan kain yang kasar dari balik pohon. Mereka menoleh ke arah suara itu dan melihat sosok tinggi dan kurus dengan kain kafan putih. Sosok itu adalah Pocong, dan dia juga marah kepada Rian dan teman-temannya. Pocong itu mulai mengejar mereka dengan langkah yang cepat. Rian dan teman-temannya semakin ketakutan dan panik. Mereka berlari ke arah yang berbeda untuk menghindari kuntilanak dan pocong itu. Rian dan teman-temannya berusaha untuk mencari Budi di tengah kekacauan itu. Mereka berteriak memanggil namanya, namun tidak ada jawaban. Rian dan teman-temannya mulai putus asa. Mereka tidak tahu di mana Budi dan mereka takut dia telah diculik oleh kuntilanak dan pocong itu. Namun, mereka tidak bisa menyerah. Mereka harus terus mencari Budi dan menemukan cara untuk keluar dari lapangan desa itu. Rian dan teman-temannya berlari ke arah pagar lapangan dan mereka berusaha untuk memanjatnya. Namun, kuntilanak dan pocong itu terus mengejar mereka. Tiba-tiba, mereka melihat seorang kakek tua yang berdiri di depan pagar lapangan. Kakek itu tampak bijaksana dan memancarkan aura ketenangan. Rian dan teman-temannya berlari ke arah kakek itu dan memohon bantuannya. Kakek itu kemudian membaca mantra, kuntilanak dan pocong itu menghilang seketika. Rian dan teman-temannya sangat lega dan bersyukur atas bantuan kakek itu. Kakek itu kemudian memberi mereka petunjuk untuk menemukan Budi. Dengan mengikuti petunjuk kakek itu, Rian dan teman-temannya akhirnya menemukan Budi di sebuah gua di tepi desa. Budi dalam keadaan lemah dan ketakutan, namun dia masih hidup. Rian dan teman-temannya membawa Budi kembali ke desa dan mereka segera dijemput oleh keluarga mereka. Pengalaman horor di lapangan desa itu meninggalkan trauma yang mendalam bagi Rian dan teman-temannya. Mereka selalu dihantui oleh bayangan kuntilanak dan pocong itu.